Perlahan menyembul sebuah kepala dengan rambut yang sangat panjang dan dengan mata yang gelap menatap Brian. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Kenalin, aku Forbia. Di channel ini aku udah bahas 2 segmen, yaitu segmen Cahaya atau cerita horor yuk yang akan menceritakan cerita-cerita horor yang di dunia ini ke kalian. Dan juga segmen sleep therapy untuk membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas. So come to my playlist and find your own interest. Thank you. Di Cahaya kita kali ini, aku akan menceritakan sebuah cerita asli dari salah satu netizen yang kita panggil aja namanya Abang Brian. Aku menemukan cerita dari Abang Brian ini melalui salah satu portal berita yaitu Kumparan, dan akan aku sajikan kembali ke kalian lewat channel YouTube aku ini. Sekarang kita langsung aja ke ceritanya. Cerita ini itu dialami oleh Brian saat dia masih duduk di bangku kuliah ya, universitas. Dia tinggalnya itu di Bandung dan punya pacar waktu itu namanya itu Badian. Badian juga kuliah dan tinggal di Bandung. Cuman universitas mereka itu nggak sama, tapi mereka satu angkatan. Si Brian sama Dian ini pacaran udah cukup lama nih, jadi udah lumayan kenal lah sama masing-masing keluarga. Nah, keluarganya Badian ini ya, papahnya itu adalah pejabat bank, jadi memiliki jabatan yang cukup tinggi, sehingga kemanapun papanya dipindah tugasin pasti akan diberikan rumah dinas. Waktu zaman mereka pacaran nih, si Brian sama si Dian, papanya itu dikasih tugas baru untuk memimpin di salah satu kantor cabang di bank yang memang papanya Dian itu kerja. Nah, cabangnya ini ada di Kota Majalengka. Brian kan berhubung pacaran udah lama, udah kenal sama keluarganya Dian. Ya dia akhirnya memiliki inisiatif untuk bantu pindahan. Kan masa calon mantu ya pada saat itu ya, kandidat calon mantu, masa sih nggak mau bantuin ini keluarganya yang nanti akan menjadi keluarganya beres-beres pindahan gitu kan. Akhirnya dia ya berinisiatif tuh buat bantuin. Pada waktu itu tuh sekitar hari Kamis. Nah, mereka pindahan pakai mobil pribadi. Di satu mobil itu ada isinya papa dan mamahnya Mbak Dian. Dan di mobil satunya lagi isinya Brian yang jadi pengemudi, Dian, dan juga adiknya si Dian namanya Ira. Pada saat waktu itu pergi ke Majalengka itu pakai jalur Sumedang Jatiwangi. Katanya dia cukup suka tuh sama jalur itu, karena di beberapa wilayah itu pepohonan jati itu masih banyak gitu, dan jadi kayak ngelewatin hutan-hutan kayak gitu. Singkat cerita, sekitar jam 5 sore mereka itu udah sampai di Majalengka. Pendapatnya Brian terhadap kota Majalengka itu ya, kotanya itu cukup bersih dan juga rapi. Yang menarik perhatian dia adalah suasana kotanya tuh lenggang, meski sore tapi udah sepi. Nah, langsunglah mereka menuju alamat rumah yang memang menjadi rumah dinas barunya papahnya Mbak Dian. Pas mereka sampai di rumah dinas, kelihatan tuh si rumahnya itu emang gede dan halamannya tuh luas. Nah, di halamannya itu ada 2 pohon mangga. Selain itu, si rumah itu memiliki bangunan arsitektur gaya Belanda, tapi kelihatannya tuh masih kokoh. Akhirnya mereka memarkirkan mobil mereka itu di carport yang ada di sebelah kiri. Tapi di situ tuh ada jalur mobil yang ngarah ke belakang lewat pintu samping. Terus si Brian mikir, oh ini pasti garasinya di belakang nih, bukan depan sini, karena ada jalan lagi kayak gitu. Sebelum masuk rumah, si Brian itu kepo tuh, dia keliling-keliling rumah pengen ngeliat lah ya sekitarnya tuh kayak gimana. Jadi di depan rumahnya, rumah dinas baru ini, ada trotoar yang ada di sisi jalan besar tapi bukan jalan utama. Jadi sebenarnya ini kalau di bayangan aku ya, rumahnya tuh pinggir jalan berarti, meskipun jalannya bukan jalan utama. Nah, di sore itu tuh angin berhembus sepoi-sepoi meniup dedaunan pohon mangga yang ada di halaman rumah, membuatnya jadi bersuara gemerisik daun-daun kayak gitu. Udara sore itu cukup sejuk walau gak sedingin kota Bandung. Si Brian menyusuri jalan kecil yang mengelilingi rumah melalui pintu samping. Nah, jalur itu cukup untuk dilaluin satu mobil. Benar seperti dugaannya si Mas Brian, setelah sampai di belakang, ternyata memang ada garasi mobil yang cukup besar. Di garasi itu ada atap yang agak tinggi,
Tapi nggak ada tembok di setiap sisinya, hanya ada 4 tiang pancang yang menyangga atap. Garasi terbuka lah istilahnya. Tepat di tengah halaman, kembali dia melihat ada pohon mangga yang besar dan rindang. Agak sedikit trauma nih kalau ngelihat pohon mangga, apalagi di rumah itu ada 3. Alasan si Brian trauma sama pohon mangga nggak diceritain ya di sini. Lama tuh si Brian ngeliatin garasi belakang itu, kondisinya kok nggak terawat ya. Debunya tebal menyelimuti lantai dan kelihatannya tuh kumuh. Perasaannya tuh gak enak gitu, kayak ada yang aneh dengan garasi tersebut dan juga aura si garasinya itu seram. Lanjut lagi nih, dia berjalan ke sekitar belakang rumah dan dia menemukan sesuatu yang menarik perhatian. Di pojok bangunan belakang itu, sebelah kanan ada kamar mandi. Kebetulan udah gak tahan tuh dia kebelet, akhirnya dia masuk ke kamar mandi itu. Kamar mandinya kelihatan jarang digunakan, daun kering bertebaran di lantainya. Kamar mandinya besar sih, dengan desain model zaman dulu. Batu-batu alam menempel di dindingnya, bak mandinya besar dengan klosetnya masih model jongkok. Karena udah mulai gelap, penerangan di kamar mandinya tuh hanya bersumber dari lampu bohlam 5 watt, jadi redup banget. Setelah selesai, Brian pun melangkah keluar. Keanehan melihat rumah ini semakin bertambah ketika di sebelah kamar mandi itu ternyata ada sumur tua. Nah, tapi cuman ada sumurnya aja nih, nggak ada tali dan ember yang biasa digunakan untuk mengambil air dari sumur, kayak sumur-sumur Sadako kali ya. Lumut tipis menyelimuti tembok di sekeliling sumur, lubang sumur ditutup oleh papan yang tebal dan lebar. Karena penasaran apa masih ada air di dasar sumur, makanya si Brian itu so ide memindahkan papan yang menjadi penutup mulut sumur itu. Kenapa dia so ide kayak gitu ya? Kepo banget. Nah, dengan sedikit menggesernya, sumur pun terbuka dan dia melihat ke dalam. Pas ngeliat ke dalam itu, nyamuk dan binatang kecil semuanya langsung berhamburan keluar. Cukup lama tuh si Brian menatapi si lubang sumur, niatnya sih pengen lihat ini airnya masih ada atau enggak. Tapi hari itu tuh udah agak gelap dan menjelang malam, jadi rada susah buat ngeliat dasarnya. Intinya cuma kepo doang guys. Ketika dia lagi fokus ngeliatin ini ada atau enggak airnya, langsung wuss. Tiba-tiba keluar angin dari dalam si sumur itu. Terus dia kaget dan refleks mundur menjauh. Barusan apaan ya? Kata dia gitu kan, masa iya sih ada angin keluar dari sumur? Setelah udah agak tenang, si Brian kembali lagi mendekat ke sumur. Dia masih kepo tuh. Tapi ya udahlah, dia tutup lagi si sumurnya dengan papan yang tadi dia geser. Habis itu dia masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Terus Dian yang ngelihat Brian langsung nanya, "Kenapa mukanya kayak gitu? Kayak baru lihat hantu?" Kata si Dian melihat Brian yang masih kelihatan agak kebingungan. "Oh enggak ada apa-apa kok," kata si Brian. Lalu Brian dan keluarganya Mbak Dian ini berbincanglah di dalam rumah. Semua barang-barang dan perabotan milik orang tuanya Dian itu udah sampai tuh 1 hari sebelumnya. Dan udah diletakkan di tempatnya masing-masing. Jadi mereka itu tinggal rapi-rapihin aja tuh si barang-barangnya. Setelah masuk ke dalam rumah, barulah si Brian ini ngelihat, oh ternyata rumahnya gede juga ya. Arsitektur Belanda dengan langit-langit tinggi dan temboknya tuh tebal. Jadi di dalam rumah itu tuh ada 2 toilet. 1 toilet ada di kamar utama dan juga 1 toilet lagi ada di pojok belakang bangunan utama dekat dapur. Nah, sedangkan di luar ada 1 toilet yang tadi si Brian numpang pipis. Terus kata si Brian, pokoknya gue kalau mau ke WC gue nggak mau deh ke WC yang di luar lagi, ngeri katanya. Tapi nanti malam dengan sangat terpaksa dia itu harus ke situ. Kenapa? Ini dia diceritain. Setelah maghrib mereka berkumpul di ruang tengah, berbincang-bincang, kemudian lanjut makan malam. Dari awal Brian emang merencanakan untuk nginep, kemudian pulang ke Bandung besok paginya. Untuk si Brian disediakan kamar di paling depan, berjajaran dengan ruang tamu, tapi berbatasan langsung dengan halaman rumah. Nah, untuk orang tuanya Mbak Dian itu tidur di kamar utama, di sebelah kanan ruang keluarga. Sedangkan Dian sama adiknya Ira itu tidur di kamar yang berseberangan dengan kamar utama, yaitu di sebelah kiri ruang keluarga. Seiring berjalannya waktu, si Brian ini ngerasa gak kerasan, kayaknya pengen langsung pulang aja.
Karena dia ngerasa kalau suasana rumahnya itu kok gak enak ya. Jadi dia ngerasa was-was dan juga pengen cepet-cepet pulang. Tapi sayangnya orang tua dia gak mengizinkan. Karena mungkin kan pertama ya dia nyampe juga sore. Kalau misalkan langsung balik kan dia balik bener-bener tengah malam. Bahaya, nyetir pula. Ya udahlah, akhirnya si Brian ikut kemauan orang tuanya Dian. Toh cuma semalam juga, gak mungkin lah kejadian apa-apa. Tapi perasaan Brian itu semakin kuat kalau ternyata ada yang aneh pasti nih dengan rumah ini. Malam semakin larut, sekitar jam 10-an, mereka semua tuh balik ke kamarnya masing-masing. Di dalam kamar, Brian cuma bisa melamun menunggu ngantuk datang. Gak ada yang bisa dilakukan, karena hanya ada tempat tidur besar, meja kosong, dan lemari pakaian. Terus dia berkata nih, duh kayaknya malam ini bakal jadi malam yang panjang nih, kata dia. Dan bener aja, si Brian itu gak bisa tidur sepanjang malam. Gak terasa waktu udah menunjukkan jam 12 tengah malam. Tetap, si Brian gak bisa tidur juga. Dia ngerasa gelisah dan perasaannya makin gak enak. Karena kamar dia itu letaknya di deket halaman, ya yang deket jalan raya itu, memang sesekali terdengar suara motor melintas. Cuma tetap aja itu tidak bisa meredam perasaan gak enak dia yang merasa ada yang aneh dengan rumah ini. Akhirnya si Brian memutuskan untuk tidur lengkap tuh dengan pakaian yang rapi, dengan kunci mobil yang udah ada di sakunya dia rapi. Jadi kalau ada apa-apa dia tinggal bangun lalu kabur gitu. Nah benar tuh seperti yang si Brian duga. Perasaan semakin gak karuan ketika sayup-sayup terdengar suara bayi yang sedang tertawa kecil. Iya, bayi. Padahal gak ada bayi di rumah itu sejak mereka datang. Sumber suara dari ruang tamu yang letaknya persis di depan kamar dia. Brian langsung duduk di pinggir tempat tidur dan mencoba menajamkan pendengaran. Apakah itu benar suara bayi? Iya, ternyata itu benar suara tawa bayi. Suaranya makin lama makin terdengar jelas. Gak berani membuka pintu untuk memastikan, Brian memilih diam aja di dalam kamar, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi tetap aja mau gimana pun dia tetap merasa ketakutan. Dan itu ternyata baru permulaan dari teror ini semua. Lama-kelamaan suara tawa bayi itu mulai menghilang. Brian agak sedikit lega tapi tetap gak bisa tidur. Dan sesuatu yang paling gak diharapkan terjadi akhirnya terjadi juga. Brian kebelet pagi. Karena gak akan bisa kalau dia nahan kebelet sampai pagi, akhirnya dia memutuskan untuk keluar kamar dan menuju toilet. Perlahan dia membuka pintu kamar karena masih was-was dengan suara bayi tadi. Syukurlah ternyata gak ada apa-apa, ruang tamu dalam keadaan kosong dan gelap. Lalu dia berjalanlah menuju arah toilet yang ada di sebelah dapur. Sampainya depan pintu toilet, dia mencoba buat membukanya. Tapi kok gak bisa, seperti terkunci dari dalam. Ah mungkin ada orang di dalam, kata si Brian dalam hati. Karena udah benar-benar gak tahan, Brian berniat untuk ke toilet yang ada di halaman belakang yang sebelahnya ada sumur tua. Di sini si Brian gak kepikiran nih buat nanya atau ketok-ketok siapa yang ada di dalam toilet. Sebenarnya kan bisa ya. Cuman mungkin karena udah benar-benar kebelet banget, akhirnya ya udahlah. Rasa kebeletnya mengalahkan rasa takutnya dia. Akhirnya dia ke toilet yang sebelah sumur tua. Ketika pintu rumah belakang udah terbuka, pandangannya itu langsung tertuju ke garasi kosong yang ada di belakang. Pada detik itu, dia gak ngeliat apa-apa. Tapi dalam hatinya tiba-tiba kepikiran dia ngomong gini, oh rame ya. Entah kenapa dia bisa mikir kayak gitu. Tapi karena udah kebeletnya itu, dia langsung jalan aja ke selasar belakang, melewati kamar pembantu yang masih kosong dan gelap, dan melintasi sumur tua. Nah dia ngerasa ada yang aneh dengan sumur tua itu. Tadi kan dia udah tutupin sumur tuanya dengan papan tuh yang dia geser. Cuma kok papannya sekarang udah kegeser lagi, jadi si sumurnya itu kebuka lagi. Cuman ya udahlah, dia gak mau ambil pusing, yang penting dia ke WC dulu guys. Abis beres dari toilet, nah dia bukalah toilet itu. Nah toilet ini jadi pas langsung dibuka, memang berhadap-hadapan dengan si garasi yang udah tua itu. Nah karena berhadapan,
pandangannya si Brian menangkap satu objek yang berada di dalam gelapnya malam itu. Dia melihat ada sosok berwarna putih kusam berdiri di pojok garasi. Jantungnya berhenti saat itu juga. Ada pocong di dalam garasi. Pocong yang bentuknya tinggi besar berdiri tegak di pojok garasi. Gak jelas menghadap ke arah mana. Karena dia gak berani melihat ke arah wajah pocong tersebut, dia hanya berdiri diam dan sesekali dia bergerak perlahan. Lemas badannya Brian, tulang-tulangnya serasa lepas dari engselnya. Akhirnya Brian memaksakan diri untuk berjalan menuju pintu belakang dan menyeret kakinya. Gak berani lagi melirik ke garasi tempat pocong itu berdiri. Akhirnya Brian berhasil memasuki rumah. Dia langsung mengunci pintu belakang dan berjalan cepat menuju kamar. Sesampainya di kamar, dia mengatur napasnya. Ingin rasanya dia langsung lari aja keluar rumah dan pulang. Dia udah gak tahan. Tapi ternyata teror belum selesai. Jarum jam sudah hampir ada di pukul 2. Ketika sekali lagi sayup-sayup, Brian mendengar ada suara tawa bayi dari ruang tamu. Kali ini suaranya semakin lama tuh semakin jelas. Dan Brian pun semakin ketakutan dan juga bertambah panik. Seperti biasa, akhirnya rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ini cari penyakit nih si Brian nih. Dia langsung berjalan menuju pintu dan berniat untuk mengintip keluar. Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di ruang tamu? Akhirnya dia perlahan-lahan membuka engsel pintu sampai akhirnya celahnya cukup untuk dia mengintip. Dia melayangkan pandangannya ke ruang tengah. Dan dalam remangnya cahaya dia dapat menyaksikan apa yang terjadi di ruang itu. Ternyata di sofa ruang tamu ada sosok wanita berambut panjang duduk dengan bayi kecil di pangkuannya. Wanita ini berpakaian terusan panjang berwarna gelap. Sekali lagi jantungnya seperti berhenti berdetak dan badannya itu lemes selemes-lemesnya. Beberapa detik kemudian mata Brian pun bertemu dengan mata wanita itu. Akhirnya Brian yang ketakutan langsung menutup pintunya dan loncat ke kasur menutup badannya dengan selimut. Badan Brian bergetar hebat dan bulu kuduknya berdiri semua. Pikirannya tuh semerawut memikirkan apa lagi sih yang harus dia lakukan sementara tawa perempuan dan bayinya itu terus terdengar. Beberapa saat kemudian dia mendengar langkah kaki dari balik pintu. Langkahnya seperti datang dari bagian belakang rumah menuju ke ruang tamu. Tempat perempuan yang memangku bayi itu berada. Jadi ramai sekali kedengarannya. Beberapa kali juga tawa bayi berganti dengan suara tangisan. Terdengar juga suara perempuan yang mencoba menenangkan bayinya. Brian pun semakin ketakutan dan panik. Duk, 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 duk. Seperti itulah kira-kira langkah kaki bersuara. Kadang terdengar tergesa-gesa, kadang terdengar santai. Brian pun berdoa dan berharap mereka tetap beraktivitas di luar kamar. Semoga mereka gak masuk kamar. Sementara di dalam kamar, Brian itu belingsatan dengan keringat dingin yang bercucuran. Tiba-tiba, gagang pintu bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang mencoba membukanya dengan paksa dari luar. Brian pun semakin panik, karena jarak pintu sangat dekat, hanya beberapa meter saja. Dan sialnya, Brian lupa mengunci pintu sedari awal. Akhirnya pintu itu pun dengan mudah terbuka secara perlahan. Ketika pintu itu sudah terbuka cukup lebar, perlahan menyembul sebuah kepala dengan rambut yang sangat panjang dan dengan mata yang gelap menatap Brian. Seketika Brian pun pingsan. Pagi pun tiba dan Dian masuk ke kamar Brian untuk membangunkan dia, supaya si Brian ini bisa sholat subuh. Namun Brian pada saat itu nggak kepikiran untuk menceritakan hal ini ke Dian ataupun ke keluarganya. Karena itu hari Jumat, setelah salat Jumat, Brian pun pulang ke Bandung sendirian. Sementara Dian dan Ira akan balik lagi ke Bandung pada hari Minggu. Cut the story short, ayahnya Dian ini ternyata hanya bertahan 1 bulan aja di rumah itu. Beliau meminta pindah dan dicarikan rumah dinas yang lain. Setelah itulah baru Brian berani cerita kepada keluarganya Dian tentang kejadian yang dialaminya. Ternyata orang tua Dian juga mengalami hal yang sama, yaitu diteror oleh penghuni rumah. Nah, itu adalah akhir dari cerita yang disampaikan oleh Brian tentang pengalaman horor yang dia alami waktu dia masih pacaran sama Mbak Dian. Setelah itu sih nggak ada lanjutannya lagi atau
cerita mengenai papahnya Badian ini mengalami apa sih, karena benar-benar stop sampai di situ. Kalau dari sudut pandang aku, kita sebagai manusia tentunya harus tetap memiliki iman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku tuh percaya kalau derajat kita itu lebih tinggi daripada derajat makhluk manapun. Cuma dalam beberapa kasus tertentu, tentunya iman kita mungkin kurang kuat ya untuk melalui teror-teror yang memang sudah mengganggu. Jadi keputusan papanya Dian itu untuk pindah rumah itu udah benar banget. Oke, sekian cerita dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, boleh tolong bantu like dan juga subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita dari aku. Oke, thank you ya udah nonton. Bye-bye.